gurunya. Ini makanya sangat pentingnya kamu ingin belajar apalagi ilmu spiritual, apalagi ilmu agama. Itu pahami dulu guru kamu. Dari mana cara memahaminya? Minum ada tanya ke lingkungannya, tanya ke santri-santrinya. Itu bagaimana reaksi? Bagaimana kalau umpamanya orang itu baik, di lingkungannya baik, di depan santri baik, ya pasti baik bahasanya, kamu mungkin tertarik. Jangan melihat hanya sekilas katanya atau hanya melihat secara singkat di sosmed, termasuk diri saya. Mungkin saya di sosmed gitu ya, di IG, di YouTube ini tampilan saya bagus, orang banyak memuji saya. Belum tentu kan saya itu nanti cocok dengan kamu. Mungkin ada sesuatu yang saya sendiri ini akan, perilaku saya akan dibenci oleh kamu. Makanya itu pentingnya. Enggak cuma orang lain, termasuk saya. Kalau pengen berguru ke saya, lihat dulu saya itu seperti apa. Bahasa kerennya apa? Survei, observasi, survei dulu. Woi, Pak Den itu kayak apa sih orangnya? Tanya ke tetangga saya, tanya tetangga kanan kiri, tanya ke murid-murid saya di sekolahan, tanya ke teman-teman saya guru di sekolahan, tanya ke santri-santri dulu, seperti apa saya, biar kamu itu hatinya yakin. Kira-kira ini Pak Den ini orang munafik apa enggak? Bisa jadi saya itu munafik, ngomongnya pinter, ya, ngasih pendapat oke, ngasih solusi oke, saya sendiri nggak bisa kan kacau kayak gitu kan. Nah berarti orang seperti saya nggak pantas kamu jadiin guru. Saya bukan ngomong orang lain, ngomong diri saya sendiri saja. Mau belajar ke saya, pahami dulu saya seperti apa. Yakin, harus yakin dulu. Jangan lihat hanya gara-gara di sosmed. Saya sering upload sesuatu yang wah agamis gitu kan. Saya sering upload sesuatu yang spiritual yang ini, terus kamu berarti Pak Den ini hebat, pinter, ilmunya banyak. Belum tentu. Bisa jadi saya copy paste kok. Ya kan? Cari di buku ya, terus kemudian saya ketik, atau dari mana? Dari situ-situ saya copy, saya paste gitu. Kan bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi insya Allah ya, apa yang saya posting itu kadang nggak ada di mana-mana, karena apa yang posting adalah ide muncul dari diri saya. Bukan berarti saya sombong, enggak maksudnya. Jadi mencari guru, mencari orang yang akan kamu ikuti adalah jangan kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang lisannya pinter tapi perilakunya nggak sesuai dengan lisannya. Termasuk saya, termasuk Pak Den. Jangan kayak gitu. Pokoknya tertarik dengan saya, survei dulu seperti apa saya, baru silahkan nanti cocok silahkan. Kalau enggak ya enggak. Kalau saya buruk ya jangan diomongin baik, kalau saya buruk omongin aja buruk gitu kan. Tapi juga jangan sebaliknya, kalau saya menurut kalian baik, omongin yang baik gitu loh. Jangan sampai jadi fitnah. Kalau saya itu buruk, ya bilangin buruknya. Kalau saya baik, ya bilangin baiknya. Kalau nggak ngerti ya netral, saya nggak tahu gitu kan, simple. Jadi jangan jadi orang. Kemudian saya minta, dan jika lahirmu manis, maksudnya itu badan ya, maksud tampilanmu tuh manis, sementara batinmu buruk, hatimu tuh buruk, berarti engkau termasuk orang-orang yang binasa. Maksudnya adalah akan dimatikan hatinya. Seperti apa yang sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 9, yaitu mereka adalah menipu Allah padahal dialah yang menipu mereka, dan mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya orang-orang munafik ya, itu sebetulnya menipu dirinya sendiri. Seolah-olah ingin menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Maksudnya gini, dia berbicara ya. Contoh orang yang munafik membohongi dirinya sendiri, membohongi Allah. Maksudnya gini, ada orang sedekah, dengan sedekah harapannya dia nanti mendapatkan imbalan yang banyak. Atau misalkan dia ingin sedekah, ingin mendapat pujian, ingin mendapat penghargaan. Ini sebetulnya dia menipu diri sendiri, itu loh yang dimaksud. Jadi banyak orang yang sebetulnya itu menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka itu tidak sadar. Yaitu siapa? Ya benar, ada orang-orang munafik. Orang yang lisannya bagus tapi amalnya buruk. Orang yang lahirnya manis sementara batinnya buruk. Makanya kalau sini saya ingin gembleng kamu, lahirnya bagus ya batinnya bagus gitu maksudnya. Lahirnya bagus, batinnya bagus. Wahai manusia, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersikap rendah hati terhadap keagunganku, menghabiskan sepanjang siang dan untuk zikir kepadaku, dan menahan diri dari berbagai macam syahwat karena aku. Jadi ya manusia, surga tidak akan masuk surga. Maksudnya surga itu diberikan kepada orang-orang yang bersikap rendah hati terhadap keagunganku. Rendah hati keagungan maksudnya gitu. Maksudnya itu apa yang tercipta dunia adalah
bukti keagungan Allah. Apa yang ada di dunia ini? Apa yang termasuk? Simpel saja. Rambut yang kamu miliki sehelai itu adalah keagungan Allah. Jangan kamu anggap sepele loh rambut. Rambut itu di bawahnya memang kalau udah sepele. Coba sekarang ditanya, jika Allah menantang gini, kalau kamu menganggap rambut itu karena keagungan Allah, coba kamu ciptakan sendiri yang seumpama dengan rambut. Menggunakan benda yang tidak pernah ada di dunia ini. Karena yang ada di dunia ini punya Allah semua kan. Bisa nggak kamu nyiptain yang serupa dengan rambut dengan bahan yang tidak dari dunia ini? Nggak bakal mampu nggak kamu. Padahal cuma sehelai loh. Sehelai loh. Kamu cabut buang loh. Nggak arti kan. Nggak usah kok suruh nyiptain nyamuk. Yang kamu anggap nyamuk itu kecil. Bisa nggak kamu nyamuk? Nyamuk itu benda hidup. Sekarang benda mati saja. Atau yang paling ringan, sebutir pasir saja. Kamu ambil tanah sebutir pasir yang kecil saja. Coba kamu ditantang oleh Allah, coba kamu ciptakan yang sejenis satu butir saja. Nggak bakal sanggup, benar nggak bakal sanggup. Coba merendah dengan kamu paham bahwa ya Allah jangankan kok yang gede, lah yang sehelai rambut, yang sebutir pasir pun saya tidak mampu. Berarti di situ kebodohan kita di depan Allah itu sangat tinggi. Kelemahan kita di depan itu sangat lemah. Lah mau nyiptain barang kecil aja nggak bisa kok. Berarti ada orang bisa menciptakan pesawat. Itu nggak orang hebat, enggak. Kenapa saya bilang nggak orang hebat? Bahannya loh dari bahan yang sudah ada dari Allah ciptain. Dari aluminium gali dari itu. Dari besi digali ya kan. Dari kayu dienebang. Emang dia nyiptain sendiri? Yang diminta Allah itu kalau kamu sanggup menciptakan dari apa yang kamu sendiri semuanya kamu ciptain, itu baru hebat. Jangan kamu anggap orang nyiptain mobil, mau nyiptain ini itu keren, kamu orang hebat. Itu kamu berarti seolah-olah kamu menghilangkan keagungan Allah. Maka ditantang oleh Allah. Cobalah kamu menciptakan yang semisal seperti rambut dari bahan yang sama sekali tidak ada di dunia ini. Artinya adalah jangan menggunakan bahan yang sudah ada. Kalau bahan yang sudah ada berarti itu memang bahan yang dari Allah, kembalinya kan dari Allah lagi gitu loh. Nah ini dengan kita memahami ya Allah ternyata saya sebutir pasir saya tidak bisa membuat, sehelai rambut saya tidak bisa membuat, berarti kita itu ternyata sangat lemah. Dengan menyadari kelemahan berarti kamu harus bisa merendah di hadapan Allah. Terus kemudian menghabiskan sepanjang siang untuk berzikir kepadaku. Ini maksudnya itu berarti siang nggak boleh kerja Pak, dzikir loh. Ya kerja itu bagian dari dzikir loh maksudnya itu sepanjang siang dan malam itu hanya mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala, mengerjakan sesuatu itu karena ingat Allah, mengerjakan sesuatu karena perintah Allah, itu yang dimaksud. Bukan berarti sepanjang siang malam itu nggak ngapa-ngapain dzikir, itu bukan. Dan menahan diri dari berbagai macam syahwat. Nah ini yang paling berat. Syahwat itu nggak mesti birahi loh ya. Syahwat itu nggak mesti birahi. Kalau kamu punya syahwat itu berarti birahi kan. Salah satu hal yang sulit dicegah adalah birahi, memang syahwat. Terus syahwat keinginan adalah untuk dipuji, keinginan untuk dibangga-banggakan orang, riya, sum'ah, ujub, itu termasuk syahwat. Yaitu dimana keinginan kamu ingin terpuaskan. Kalau birahi itu kan ingin terpuaskan secara seksual, sedangkan kamu merasa puas kalau dipuji, sama aja kepuasan itu loh ya dimaksud syahwat. Teman-temannya HP-nya Cina, kamu kalau pakai iPhone gitu ya sombong lah bahasanya. Kalau dipuji, wah bagus HP kamu orang sultan lah kayak gitu. Kamu merasa bangga, merasa puas gitu. Nah itu yang dimaksud juga syahwat namanya, kepuasan batin. Tapi kan kepuasan yang salah. Sungguh aku akan memberi tumpangan kepada orang asing, memberi keamanan untuk orang fakir, memuliakan anak yatim dan menjadikan laksana bapaknya yang pengasih. Sedangkan bagi para janda aku menjadi layaknya suami yang menyayang dan mengasihi. Jadi intinya kalau kita ini adalah menjadi orang yang takwa, terus kemudian dengan cara itu tadi menahan syahwat, zikir kepada, itu seolah-olah Allah itu seperti penolong bagi kita yang orang asing. Kita orang asing kebingungan, salah jalan, kehabisan bekal, Allah itulah yang jadi penolongnya. Itu seolah-olah begitu maksudnya. Terus kemudian memberi keamanan untuk orang fakir. Seandainya kita orang fakir, Allah yang akan mencukupi semua. Seandainya adalah orang janda, seorang janda di sini ya, seolah-olah Allah itu akan menjadi suaminya. Kok duda nggak ada di sini? Kok duda nggak ada? Jadi para janda-janda nggak usah khawatir. Kalau Anda menjadi seorang
janda yang takwa lillahi ta'ala, ridho kepada Allah, maka Allah lah yang menjadi suami. Allah sendiri loh yang mengatakan loh ya. Jadi terus ngomong, kalau jangan itu kayak gini, Mbak sampean iya janda, siapa bilang janda, saya bersuami, siapa suamiku? Allah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Maksudnya intinya ini adalah sebuah kata kias. Kata kias, sedangkan bagi para janda aku menjadi layaknya suami yang penyayang dan pengasih, gitu loh. Maksudnya itu kata kias ya. Barang siapa memiliki sifat seperti itu, maka aku akan menjadikan pengabul. Jadi orang yang takwa maka doanya akan dikabul. Apalagi yang meminta sesuatu kepadaku akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Jika ia meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Oke, itu jadi tentang nasihat Imam Al-Ghazali ya, melalui hadis qudsi yang ke-17. Jadi intinya adalah di dunia ini kita melalui puasa kemarin, harapan kita ya, dari kita Ramadan 1 bulan sudah semuanya digembleng, lahir batinnya digembleng. Maka ya sekarang lihat hasilnya, kembali ke diri kita, coba hasilnya apa. Jadi kemarin itu ujiannya, sekarang kan harusnya nerima rapot kan gitu loh. 1 bulan kita itu ujian, lahir batin puasain, itu ujian. Nah sekarang coba lihat rapot kamu loh, cara bacanya gimana rapotnya, kamu pahami perilaku kamu sekarang, gitu maksudnya. Pahami coba perilaku kamu, bisa nggak perilaku puasa kemarin itu masih tetap seperti sekarang, justru malah lebih baik. Berarti kalau rapotnya yang bagus berarti perilaku Ramadan kemarin itu lebih baik yang sekarang. Kemarin misalkan kamu rajin ibadah, oh sekarang malah ningkat, berarti bagus kamu rapotnya ibadahnya. Kamu kemarin itu sering sedekah, sekarang sedekahnya 2 kali lipat, oh berarti masalah sedekah kamu rapotnya bagus nilainya. Sholat tahajudnya, terus kemudian kamu menjaga lisannya, ngomong sama orang hati-hati, ramah, nggak ngejublos, ya nggak cerewet, sama suami nggak gampang nyentak-nyentak, itu pas puasa. Pas sekarang kumat lagi, ya, suaminya belanjanya dikit ngamuk gitu kan. Pokoknya intinya pengen tahu ya hasil puasa sebulan kemarin, sekarang kamu gini aja lah, kita itu nggak usah nilai orang lain, coba nilai diri sendiri rapotnya itu. Apakah kita bisa minimal mempertahankan sifat perilaku Ramadan setelah Ramadan ini, atau malah menurun, atau malah meningkat? Nah itu aja kamu nilai sendirilah, nggak usah minta dinilai, nilai sendiri bisa kok. Yang berhasil adalah orang yang tetap mempertahankan puasanya, sifat perilaku puasa, dan orang yang paling beruntung adalah orang yang meningkat dari hasil puasanya. Itu berarti orang yang beruntung. Kalau saya sendiri gimana ya? Kalau saya sendiri 50-50 lah, ya masih puasa dengan nggak puasa sebetulnya ya tetap apa yang saya kerjakan ya ya tetap saya pertahankan, baca Qur'annya ya, pokoknya perilaku ya tetap. Insya Allah ya perilaku menjadi lebih, kemarin yang seperti ini ya, yang menurut saya jelek ya saya kurangi. Rasa itu ya. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kajiannya. Ayo ngopinya diseruput. Emang ada nyamuk lah? Enggak ada nyamuk, enggak. Kalau ngaji ada nyamuk, nyamuknya ikut ngaji. Jadi ini udah selesai ya. Saya pengen ngerokok dari tadi, sambil ngerokok nanti kita ngobrol. Sebetulnya sih ini ya di lokasi tempat mau dijadiin pondok di Padepokan ini, itu sebenarnya mau bikin konten sebetulnya kemarin itu malam minggu, tapi si Arifnya habis jatuh kecelakaan kakinya, masih ini. Wah saya khawatir kalau jadi mediator nanti malah lecet semua kan. Mungkin ditunda minggu depan, moga-moga udah sehat. Jadi gini, tentang apa sih? Jadi gini, kemarin tuh saya itu membakar kayu di sana. Itu kayu itu umurnya mungkin sudah ditebang 10 tahun yang lalu, kayaknya tuh masih kuat gitu kayunya. Dibakar itu nggak mempan, kulitnya dibakar aja nggak mempan, dikampak kerasnya itu ada apa gitu. Nah makanya mau sanggup tentang kayu itu sebetulnya, itu masih penasaran kayu itu. Ya pernah waktu saya membakar sih masih ada yang nunggu di situ, cuman saya usir aja, pergi orang mau dibakar masih di situ katanya. Orang ini tempatku katanya, orang ini saya tempatnya di sini, orang kayu udah ditebang masih di situ, pergi mau tak bakar, nggak mempan dibakar. Pas saya bilang, wah kurang ajar ini. Loh ini tempatnya manusia. Itu lihat kayu ya sih kayaknya umurnya sudah 15-an tahun gitu.
Tapi wah ini cocok ini untuk bikin konten ya, cuman ya itu ternyata mediatornya kita itu sekarang itu jarang konten karena mediatornya terus terang. Yoga kan udah nggak, Yoga udah di Jakarta kerja, Arif ini juga kan kondisinya juga maksudnya nggak ada cadangan. Kalau dulu kan Arif nggak ada, Yoga nggak ada, Arif ada. Nah sekarang ini belum ada yang gantiin mediator. Sandi kemarin juga Sandi masih pulang kampung, jadi belum bisa itu. Sehingga ya orang banyak nanya kok nggak bikin konten Pak. Ya saya itu bingung mau bikin konten apa yang kaitannya dengan mediatoran lah ya. Mediatornya nggak ada loh, saya bingung siapa ini mediatorin. Ucok mediatoran ya malah cuman apa matanya mendelik doang loh. belum ada generasi penerus karena memang orangnya masih dikit. Terus saya memposting rencana bangun pondokan ini kan, banyak orang yang nanya pengen nyantri di sini. Bukannya saya itu nolak karena memang begini ya, tempat memang belum layak tempatnya, karena selama ini kan pada di rumah itu diisi orang 6 gitu kan, diisi orang 6 itu aja cuman pendopo kecil. Saya kasihan gitu ya, kasihan kalau sampai yang namanya tidur seadanya, makan seadanya gitu. Maksudnya bukannya saya nolak, nggak mau gitu bimbing itu nggak mau, bukan. Saya tuh bingungnya karena tempat. Nah sekarang ini mungkin dianggapnya saya sudah bisa bangun gitu, padahal ya belum. Banyak orang yang nanya ingin nyantri di sini. Cuma saya tanya sebenarnya nyantri itu pengen apa gitu. Nyantri di sini tuh pengen apa, pengen belajar apa. Kalau yang niatnya adalah pengen belajar agama, memperbaiki diri, oke. Tapi kalau sudah ada Pak pengen buka mata batin, pengen itu, saya nggak mau terima itu. Berarti tujuannya adalah nanti pasti kecewa di sini. Jujur. Kalau mau pengen ngaji ke saya, tujuannya pengen buka mata batin, pengen spiritual, supranatural, pasti saya jamin kecewa. Karena saya nggak akan ngajarin itu. Tapi kalau kamu tujuannya memperbaiki diri, pengen diri kamu itu memahami tentang hakikat kehidupan, nanti dengan sendirinya kalau kamu itu saya sisipkan tentang spiritual. Saya lebih paham kok nanti yang dibutuhkan kalian tentang ilmu itu apa. Jangan kamu minta. Kalau kamu minta itu nggak bakal saya ngasih. Kamu minta pengen buka mata batin, saya udah nggak respect bener kayak gini. Berarti ini tujuannya udah. Maksudnya gini loh ya. Ini mohon maaf kalau prasangka lah bagian mungkin suudon, oke lah, anggap aja suudon. Ada orang seumuran kalian kok tiba-tiba pengen belajar buka mata batin, pengen belajar ilmu ini spiritual. Itu bagi saya orang sombong, benar aja. Bagi saya loh ya, sombong. Kenapa? Kamu agamanya sudah sampai mana ingin belajar kayak gitu? Itu loh saya maksud. Berarti seolah-olah langsung kalau tiba-tiba ingin buka mata batin, ingin belajar supranatural, seolah-olah ilmu agamanya sudah tinggi langsung loncat mau itu. Gitu loh maksudnya. Itu bagi saya sombong, makanya langsung saya nggak respect sama sekali. Nah, sehingga kalau ada orang yang pengen belajar supranatural, ilmu-ilmu gaib, saya sarankan cari guru lain yang mengajarkan itu. Tapi kalau tujuannya adalah agama, terus kayak di sini kan sudah paham nih, kalau bahasa spiritual itu kan sifatnya tambahan-tambahan aja sih, tambahan-tambahan aja ya, pengenalan. Jadi nggak fokus melulu itu. Nah itu, jadi saya menolak bukan berarti saya itu nggak mau. Untuk sementara ini memang tempatnya beli. Tapi kalau sekarang memang kalau mau ada dengan, maksudnya tuh tempat seadanya, mau tidur tempatnya ya seadanya, terus makan ditanggung sendiri. Maksudnya itu ya makan itu kan. Terus kalau masalah biaya, saya enggak pernah narik biaya belajar. Ya nyantri ke saya itu demi Allah, saya itu sampai hari itu enggak pernah saya minta biaya. Kalau misalkan membeliin rokok ya enggak masalah, tapi setidaknya untuk kamu sendiri saja. Jadi nyantri di sini bawa bekal, misalkan bawa duit secukupnya, misalkan 3 bulan 4 bulan gitu ya, misalkan nanti bekalnya sudah habis gitu ya, nyari lagi, ini enggak masalah. Jadi yang penting ke sini adalah siapkan bekal untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu yang paling penting. Mungkin kalau pengen belajar ilmu gaib cepat ya cari yang pakai apa, mahar-mahar ya. Pakai mahar. Kira gurumu jaluk mas? 10 juta. Tuh, gurunya Diki itu pernah minta mahar 5 juta. 5 juta tingkat apa? Master, Pak. Oh, tingkat master 5 juta. Kalau yang 10 juta? Hah? Grandmaster. Oh, Grandmaster tuh. Ini di sini Diki itu mantan pernah belajar ke tempat yang mengajarkan spiritual dengan harga 5 juta untuk master, 10 juta untuk Grandmaster.
Mbuh dadine apa nyatane ya mbuh ta nggak jadi apa-apa. Ke Pak Den gratis tis. Yang penting bisa untuk bekal diri sendiri. Itu pun masih bagi saya juga kalau yang enggak mampu, maksudnya itu yang enggak selama ini dari zaman dulu sih, selama ini ya tetap saya kasih beras nanti saya beliin ya. Yang penting ya makan apa ada. Yang penting itu mau seadanya, itu yang paling penting bagi saya. Mau seadanya, jangan malesan. Saya itu enggak minta uang, saya enggak minta biaya. Saya enggak minta kalian tuh melayani saya, itu enggak penting. Kalian layani diri saya sendiri, kalian bantu saya semampunya, kalian makan ya seadanya, tidur seadanya, wayahnya belajar, wayahnya bantu ya bantu. Udah gitu. Ya. Kalau masalah ilmu ikhlas sudah lama saya itu belajar ilmu ikhlas. Pokoknya saya itu ratusan orang dulu ngajari itu enggak pernah saya minta. Bahkan kalau kamu itu mau pulang nggak ada ongkos ya, saya ada uangnya tak ongkosin itu maksudnya. Ini dari dulu kayak gitu, santri-santri yang mau pulang ada duit nggak, kadang bilang ya ada Pak secukupnya, ya tak tambahin gitu loh maksudnya. Kenapa? Ya kamu mau pengen belajar, saya ada duit ya saya kasih. Makan ada makanan nggak, ada ya sana beli. Maksud saya tuh gini loh, saya juga dulu pernah ngerasain hal yang sama. Saya nggak punya ilmu juga, saya cetek, saya ngikut belajar kayak gini juga nggak punya. Itu loh yang saya tuh pernah ngerasa kayak gitu. Makanya sekarang saya dikasih ilmu itu ya sama, ngajarin kayak gitu ya kayak gitu. Makanya bukan berarti saya tuh naib orangnya nggak butuh duit, itu ya keliru. Saya butuh duit, saya punya anak, punya istri, kok butuh ya duit. Cuman kalau untuk hal ilmu itu ya insya Allah semampu saya. Kalau yang apalagi masalah ilmu agama ya saya nggak minta. Kalau dikasih ya monggo, nggak usah berpikir bayar berapa itu enggak. Karena bagi saya itu ada jalannya sendiri. Yes, saya yakin, karena yakin Allah mesti ngasih jalan itu tok. Itu jadi itu masalah kalau yang mau nyantri di sini untuk saat ini gitu ya. Saya bukannya nolak. Ya kalau mau tempatnya seadanya, mau ikut bantu-bantu di sini. Ini kan lagi ya bangun ala kadarnya, bikin sumur, bikin ini enggak apa-apa. Tidur seadanya, makan seadanya. Berbagi sama teman-teman, berbagi tempat, berbagi makan, berbagi itu ya udah. Pokoknya untuk diri sendiri aja cukup, enggak apa-apa. Mau 3 bulan, mau 4 bulan, mau setengah tahun, mau sebetahnya kamu ya enggak apa-apa. Ini yang sudah sukses kan Rio toh, sampai boyong dapat istri. Ya saya tetap, bagi saya Rio itu ya anak bagi saya. Mas Rio nikah kemarin, saya jadi orang tuanya. Wah, walaupun secara darah dia itu bukan darah daging saya, bagi saya anak. Ikut saya udah lama, jadi santri lama. Ya tetap saya jadi orang tuanya, enggak apa-apa. Saya ngeluarin uang sini untuk kegiatan dia, enggak masalah. Saya seneng gitu maksudnya. Ini loh anak saya gitu maksudnya. Ini loh anak saya sukses dapat istri gitu kan. Ya mau kamu ini yang udah ini belum sukses ya. Tentu tinggal nunggu Irfan ini kan. Rio udah sukses dapat istri gitu kan. Sudah nggak jomblo lagi. Ya saya kalau diberi kemampuan oleh Allah, dikasih rezeki ya untuk nikahin, kamu pengen punya pacar nikah apa? Bingung, saya nggak punya ini yang wali siapa, nggak punya biaya. Mau tak nikahkan nanti. Yang penting kamu yakin dan kamu memang siap untuk berumah tangga. Bukannya saya itu sombong banyak duit, enggak, saya itu duit itu ya enggak, maksudnya enggak sebanyak yang kamu kira, tapi yang namanya untuk kalian, dan saya pernah ngerasain jadi kalian itu. Saya dulu nikah juga ya modalnya berapa sih, nyari duit aja susah. Enggak. Pokoknya kalau kita itu sama bareng ngerasain gitu ya, makan kayak gini ya sama bareng, kadang saya juga ikut masak gitu kan, ya maksud saya itu ya enak-enak, enjoy aja kan gitu, maksudnya nikmat gitu, maksudnya enak-enak aja. Masak bareng, saya masak ya masak, kamu ya makan, bikin kopi bareng ya gitu loh. Maksudnya itu dalam ruang lingkup belajar itu bagi saya bukan ingin dipuja-puja, dihormati, ini harus dilayani, enggak. Nanti ada, maksudnya gitu, kalau ada kayak gitu tuh nanti ada apa ya, kayak ada pemisah gitu loh maksudnya. Kamu nanti mau ngomong sama saya aja mesti ini canggung, takut gitu kan. Kalau sama ini kan enggak, usah lagi ngopi aja, ajak kamu ngobrol gitu kan. Kenapa ya? Karena enggak ada jurang pemisah. Saya lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi macul aja, kamu nanya ilmu spiritual kan, ya saya jawab loh. Nah maksud saya itu kayak gitu loh. Jadi kadang belajar ke saya kan enggak harus duduk toh. Kamu loh lagi ngeduk WC aja kadang bisa, lagi nganu kayu aja loh kamu tanya-tanya. Tak kasih toh ilmunya. Nah, jadi itu tadi, belajar ke saya kan enggak mesti harus duduk kayak gini, enggak. Lagi apa aja loh kamu, Pak, kalau kayak gini gimana? Ya saya jawab. Kan enak tuh kalau belajar kayak gitu kan.
gua harus begini-begini, enggak. Jadi bagi saya santri itu ya teman, santri itu ya anak, gitu kan. Ya dua-duanya ya teman ya anak, gitu kan. Ya itu, jadi bagi yang ingin belajar ke sini ya kalau mau seadanya ya semonggo gitu. Ini tempatnya ya masih berantakan, belum punya, ya memang ya belum Allah belum ngasih jalan rezeki yang banyak. Kalau udah kasih rezeki yang banyak ya mungkin kita bangun yang lebih gede lagi gitu kan, yang layak lah untuk tidur, untuk segalanya yang layak. Semuanya kita bareng-bareng rintis, doa di sini bareng-bareng minta ke Allah, ya moga-moga ada jalan kan ke depan. Ya walaupun nanti sudah gede juga, ya insya Allah saya tuh nggak akan matok biaya minta ini tuh, enggak. Bagi saya itu Allah itu nggak kurang-kurang sih ngasih rezeki bagi orang-orang yang memang mengajarkan ilmu-ilmunya Allah. Karena saya malunya gini ya, semua ilmu itu milik Allah, maksudnya ilmu agama yang maksudnya ilmu agama yang sama ilmu Allah itu ilmu agama loh ya, semua ilmu milik Allah. Maksudnya ngajarin ilmu agama itu, kok saya itu Rasulullah dulu dakwah, para wali dakwah itu enggak minta apa-apa. Lalu saya itu cuman sekarang itu serba enak kayak gini, masa sih saya mau minta biaya gitu. Kadang tak pikir-pikir kok gayaku kayak wali toh, maksudnya melebihi wali, maksudnya ya wali aja nggak kayak gitu, jangan nyontoh Nabi lah, ketinggian, nggak mampu kita. Para wali, para ulama terdahulu itu nggak sebegitunya gitu. Kadang saya tuh ya, wah kok kayak nih mata duitan belajar mintain duit itu. Kecuali sekolah loh, kalau sekolah ya wajib minta duit, sekolah itu sarana kan. Kalau ilmu agama itu bagi saya ya semampu saya, nggak perlu mikir dibayar. Yang penting bareng-bareng ada, dirasain. Ya kalau pas saya misalnya lagi susah, ya kamu juga ngerasain susah. Saya lagi seneng, ya kamu kecipratan senengnya gitu.